kasih Bapak Ibu yang sudah mau di sini untuk mendengarkan saya, walaupun nanti bisa disambi untuk yang lain. Di sini saya menyampaikan budaya positif seperti yang kemarin disampaikan oleh Khusus Penny dan Pak Dwi tentang budaya positif yang ada di sekolah kami. Ini untuk aksi nyata Guru Penggerak Angkatan 8. Yang pertama adalah sebelum kita masuk ke budaya positif, yang pertama kita harus paham dulu adalah filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Itu di modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah sebagai petani atau tukang kebun. Mengandung maksud yaitu guru hanya dapat mengarahkan dan membimbing serta merawat agar peserta didik dapat tumbuh maksimal sesuai dengan kodrat atau potensinya. Kita lagi Bapak Ibu ada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ada 3, ada Engat Sol Suntulodo, artinya di depan memberikan contoh, memberikan contoh yang baik, teladan yang baik, suri teladan yang baik. Suri teladan Nabi yaitu Uswatun Hasanah, Al-Amin ya. Terus Eng Madya Mangunkarso yaitu di tengah memberikan ide-ide, gagasan, pemikiran-pemikiran yang baik sehingga terwujudnya program-program dan masukan-masukan yang baik dari yang di tengah itu. Artinya Eng Madya Mangunkarso. Yang ketiga adalah Turmuri Handayani. Di belakang selalu memberikan semangat untuk yang di depan dan yang di tengah. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak 1.2. Nilai dan peran guru penggerak membantu dalam membangun kesadaran internal bahwa nilai-nilai seperti inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid sudah semestinya dimiliki oleh seorang guru. Ini hendaknya guru penggerak saja Bapak Ibu yang memiliki sifat ini. Bapak Ibu guru juga bisa memiliki nilai-nilai seperti yang pertama inovatif. Inovatif itu jelas dengan perkembangan zaman, guru harus dituntut inovatif. Mungkin bisa menggunakan media, menggunakan kuis online, menggunakan model-model pembelajaran yang update pada yang sudah milenial pada tahun ini. Silakan. Mandiri artinya ya mandiri Bapak Ibu seperti yang sudah dilakukan. Mandiri itu tidak menggantungkan orang lain. Mungkin tuntutannya seperti ini, kita harus bisa menguasai. Termasuk di kodrat zaman seperti ini, kita harus bisa mandiri. Mandiri dengan perkembangan zaman. Alur pembelajaran yang sudah ada di zaman sekarang dengan di 10 tahun yang lalu itu juga sudah berbeda Bapak Ibu. Jadi sudah berkembang jauh. 4.1. Kolaboratif ya, kolaboratif selalu berkolaborasi seperti menyusun PNM kemarin, banyak Bapak Ibu guru yang berkolaborasi sehingga mendapatkan sertifikat. Ini harus kolaboratif juga dengan siswa juga boleh berkolaborasi, berkolaboratif. Bapak Ibu guru satu dengan Bapak Ibu guru yang lain juga bisa. Yang selanjutnya adalah reflektif. Reflektif itu adalah cermin ya. Jadi kita bisa setelah pembelajaran bisa refleksi atau reflektif, mungkin memberikan masukan, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa. Itu lewat refleksi. Jadi saya selalu menekankan pada anak ketika selesai pembelajaran, apa yang kalian dapatkan hari ini, bagaimana pembelajaran hari ini. Itu selalu selalu saya tanyakan ke siswa. Mungkin lewat, kalau siswanya malu ya lewat link ya, lewat link itu Mentimeter bisa, menggunakan Google Form juga bisa. Jadi atau langsung pol-polnya tidak bisa menggunakan link, langsung ditanya saja sampel 2 atau 3 orang. Yang selanjutnya adalah berpihak pada murid. Nah, sudah semestinya. Ini bukan menghamba ya, tapi berpihak beda. Kalau menghamba itu ya, mestinya tidak dilakukan. Tapi kalau berpihak bisa. Mungkin berpihaknya belum 100% tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting sudah berpihak. Selanjutnya adalah ya, visi. Kalau visi ini ya kemarin sudah saya sampaikan juga di yang saya mengundang Bapak Ibu guru 5 Bapak Ibu guru itu dalam menguasai perubahan perlukan visi sebagai target
dan langkah-langkah yang tepat untuk mencapai visi akan terwujudnya melalui kolaborasi dan budaya positif yang saling mendukung di lingkungan sekolah. Nah, ini yang kita pelajari Bapak Ibu, ada satu tempat yaitu budaya positif. Ini saya simpulkan jadi 6 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua konsep disiplin positif. Yang ketiga sudah kita lakukan yaitu keyakinan kelas. Yang selanjutnya adalah pemenuhan 5 budaya dasar manusia. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah 3 restitusi. Perwujudan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dibutuhkan pemikiran dan kesepakatan kolektif dari nilai-nilai yang diyakini oleh warga sekolah. Budaya positif akan menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam pembelajaran dan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab untuk mencapai karakter profil pelajar Pancasila. Tujuan budaya positif tercermin dalam nilai profil pelajar Pancasila, yaitu nilai-nilai seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia tercermin melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Nilai-nilai mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global dapat diterapkan dalam variasi metode atau model pembelajaran yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Ini tujuan untuk budaya positif. Nah, sekarang refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi. Nah, di sini ada disiplin positif. Ya, saya langsung saja ke disiplin positif dan posisi kontrol. Disiplin positif merupakan pendekatan dalam mendidik anak untuk menanamkan motivasi intrinsik agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebijakan universal yang mereka percaya. Selanjutnya posisi kontrol, bentuk memahami cara pandang orang lain dengan dunia. Setiap tindakan pasti memiliki tujuan dan kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Model berpikir teori ini adalah menang-menang. Selanjutnya teori motivasi atau hukuman penghargaan. Diana Gosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi untuk pengertian hukuman itu sendiri adalah pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dan menciptakan identitas gagal. Penghargaan adalah suatu bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Jadi hukuman itu punishment, penghargaan itu reward. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu pengertiannya. Saya sudah pada tahu. Untuk keyakinan kelas, dan ini yang sudah kita praktekkan. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama berdasarkan nilai-nilai kebijakan universal terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama yang diyakini seseorang. Jadi keyakinan kelas itu di atas kesepakatan kelas, Bapak. Punya rasa untuk yakin bahwa dia itu di kelas itu punya motivasi, punya cita-cita yang harus dikejar. Dan keyakinan kelas ini dibentuk terlebih dahulu. Karena apa? Dengan keyakinan kelas nanti kita bisa memberikan siswa itu, ketika siswa itu melanggar kita bisa menyelesaikan. Contoh dengan sebelumnya nanti segitiga restitusi itu, segitiga restitusi terbentuk kalau tidak keyakinan nggak dibentuk dulu, segitiga restitusi nggak akan bisa dijalankan. Maka keyakinan kelas harus dibentuk dulu. Ada disiplin, tanggung jawab, saling menghormati. Nanti silakan dimusyawarahkan sendiri dengan perwakilan Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dibentuk keyakinan kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Tapi kalau belum, ya
Ya kita tidak bisa karena segitiga restitusi termasuk di dalamnya ada keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas harus dibentuk. Kebutuhan dasar manusia, setiap tindakan seseorang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah ini kebutuhan dasar manusia, bukan itu sandang, papan, pangan itu juga kebutuhan dasar. Tapi ini ada yang lebih mendasar lagi. Ya, kalau kita nggak punya ini ya seperti saja kita berada di penjara. Selanjutnya posisi kontrol guru. Menurut teori Dr. William Glasser dosen itu ada 5, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, posisi kita di mana Bapak Ibu? Ini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau kita sebagai kepala sekolah ya manajer, sebagai antar teman sejawat ya sebagai teman. Ya selanjutnya adalah segitiga restitusi. Salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi yang kemarin juga sudah disampaikan oleh Khusus dan Pak Dwi. Ini baik sekali untuk Bapak Ibu guru BK sebenarnya untuk segitiga restitusi ini dan Bapak Ibu juga. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini tadi segitiga restitusi tidak akan terbentuk kalau belum membuat suatu keyakinan kelas, karena dia sifatnya ini pelanggaran tata tertib untuk yang di segitiga restitusi. Kemarin saya membuat video Bapak Ibu tentang segitiga restitusi itu 2 kasus. Yang pertama kasusnya si anak dicontek, ya. Jadi Devi dicontek Dika, misalkan ini. Devi sudah mengerjakan tugas dengan usahanya dia sendiri, mencari referensi, belajar, tapi temannya Dika mencontek. Ya. Dan terus saya tanya, Devi, kenapa kamu marah dengan Dika? Jadi marahnya itu sampai gebrak meja. Jadi Dika dimaki-maki terus menggebrak meja. Itu kasus yang saya angkat pada segitiga restitusi. Nah, penyelesaiannya bagaimana Bapak Ibu? Yang pertama menstabilkan dulu identitas. Anak dipanggil, ditanya, apakah benar dari laporan ketua kelas kamu memaki-maki Dika sampai menggebrak meja? Iya Pak, betul. Karena Dika mencontek pekerjaan saya. Nah, terus jawaban kita bagaimana Bapak Ibu? Ya, kalau seperti itu wajar, wajar Devi. Saya pun kalau mengerjakan sudah berusaha keras mengerjakan terus tiba-tiba hanya dicontek juga, perasaan saya juga pasti marah. Tapi kita berikan pendapat yang baik bahwa seperti itu sudah baik. Sudah baiknya apa? Tidak sampai memukul, tidak sampai berbuat tindakan keras, hanya menggebrak meja, hanya memaki-maki. Itu Bapak Ibu. Jadi tidak sampai tindakan kekerasan. Itu menstabilkan identitas. Yang kedua memvalidasi tindakan. Jadi tindakannya yang salah kita berikan masukan-masukan bahwa memang setiap orang itu kan tempatnya salah dan dosa. Seperti dalilnya itu kulub bani Adam minal khotoun. Setiap anak turun Adam itu pasti pernah salah dan pernah dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang salah dan berdosa orang yang mau bertaubat. Selanjutnya setelah validasi tindakan kita memberikan masukan untuk tidak diulangi lagi dan memberikan solusi yang terbaik bagi anak tersebut agar tidak melaksanakan kegiatan itu lagi, melakukan tindakan itu lagi, yaitu gebrak meja atau memaki-maki. Kan ada guru BK, ada guru mapel, ada wali kelas, mungkin bisa dilaporkan. Selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas ini, keyakinan kelas apa yang dia langgar? Memaki-maki Dika, memaki-maki Dika, marahi Dika, terus menggebrak meja itu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Oh, keyakinan kelas yang
dilanggar adalah saling menghormati dan saling menghargai. Kalau sudah gebrak meja terus memaki-maki itu kan sudah nggak menghargai, nggak menghormati. Nah, itu cara menyelesaikan kasus pada segitiga restitusi. Ya, yang kasus kedua juga saya cerita Bapak Ibu. Kasus kedua adalah siswa yang terlambat. Kebetulan yang saya ambil adalah siswa cewek, yaitu yang senangnya nonton drama Korea, drakor. Jadi dia terlambat karena begadang nonton film Korea. Akhirnya ya sama, saya stabilkan identitas, saya validasi tindakan, saya menanyakan keyakinan. Keyakinan yang dilanggar adalah kedisiplinan, karena dia tidak disiplin, berangkatnya terlambat, sehingga banyak mata pelajaran yang ketinggalan, sehingga mengganggu hasil belajar dan prestasi belajarnya. Itu untuk segitiga restitusi Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini ya perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Ya. Setelah saya mempelajari modul ini, kita bisa mengontrol orang lain sebagai pendidik. Kita hanya bisa berupaya mengajak, mendorong murid untuk memunculkan motivasi intrinsik. Hukuman bukan menjadi cara yang tepat untuk mendisiplinkan murid terhadap suatu aturan sekolah. Seorang guru harus bisa memahami posisi kontrol. Dulu saya menjalankan posisi kontrol sebagai teman dan membuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri menjadi manajer dari posisi tersebut. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya atau perbuatannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang ketiga adalah pengalaman seperti apa yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah. Pengalaman menarik saya, menurut saya adalah setiap saya menjadi seorang wali kelas, saya banyak sekali menemukan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Banyak anak yang tidak beruntung dengan latar belakang dari keluarga yang kurang mendukung, sehingga anak banyak lari dari permasalahan. Nah ini mungkin dialami oleh guru juga gitu. Banyaknya masalah-masalah yang terjadi pada anak. Mereka karena tidak dapat menghadapi masalah, sehingga salah satunya dengan melakukan pelanggaran. Jadi aslinya riwayatnya itu anak nggak pengen melanggar loh Ibu. Tapi karena kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kondisi lingkungan, ya akhirnya anak terpaksa melanggar. Saya jadi STP 2 kali juga sama Bapak Ibu dengan gurus itu. Jadi banyak anak yang terlambat sampai mohon maaf kemarin dipulangkan ketika tes ya. 12 anak dipulangkan karena sudah benar-benar datangnya itu hampir jam 8. Jadi yang terlambat banyak itu bisa ditoleransi masuk, yang sekitar 10 sampai 15 anak itu dipulangkan. Dan memang seperti itu. Tapi saya juga merasa berdosa ya. Setelah belajar guru penggerak ternyata tidak boleh seperti itu, baik. Tidak boleh seperti itu. Memang harus bersabar, diselesaikan dengan baik dan kita ngomong meramut yang baik. Nah, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ya, perasaan saya adalah merasa tertantang untuk dapat menangani permasalahan yang mereka hadapi. Saya juga merasa senang dapat membantu meringankan beban pikiran anak-anak atas permasalahan mereka dengan melaksanakan langkah-langkah restitusi atau segitiga restitusi. Dengan menggunakan segitiga restitusi diharapkan mereka siswa dapat mendapatkan kesadaran untuk menemukan permasalahan mereka sendiri dan mencari solusi atas masalah itu sendiri. Nah, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Penerapan konsep-konsep yang ada dan sudah baik adalah disiplin positif yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebijakan atau kebajikan.
dan keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dalam kelas. Yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang selama ini cenderung sebagai teman dan membuat rasa bersalah menjadi posisi kontrol atau sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Ya, sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat atau rasa bersalah dengan teman. Perasaan saya pada saat itu merasa sudah melakukan hal yang benar karena sudah melakukan penanganan anak dengan hukuman. Namun ternyata cara tersebut kurang tepat. Jadi dihukum ya, jadi kurang tepat. Ya kadang ya, seperti itu Bapak Ibu. Pengennya dihukum tapi kadang beda. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan langkah segitiga restribusi. Saya merasa senang ketika siswa mampu menemukan solusi atas dasar permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Yang jadi masalah itu kalau sudah direstitusi kok direstitusi lagi, itu jadi masalah betul. Sudah direstitusi tapi diulangi lagi lah itu yang harus kita gali terus penyelesaiannya yang baik. Sudah direstitusi pertama dipanggil, diajak diskusi, divalidasi tindakan, diberikan keyakinan kelas yang dilanggar, tapi masih seperti itu lagi. Ya, silahkan ditingkatkan lagi dalam penanganannya. Jadi memang anak-anak tidak bisa langsung diselesaikan dengan segitiga restitusi dengan satu penyelesaian. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, jujur saya belum pernah ya untuk menangani siswa dengan segitiga restitusi. Ya. Yang ada ya memberikan itu ya, punishment itu hukuman, tapi hukuman yang tidak keras ya, jadi hukuman yang sikapnya begitu. Contoh, anak terlambat ya hukumannya mungkin diajak untuk apa istilahnya, kalau Jumat, kebetulan saya pas Jumat ya Bapak Ibu, jadi diberikan Jumat sehat, diajak lari atau diajak senam. Nah, mungkin Jumat religi diajak untuk hafalan-hafalan surat-surat pendek itu yang di juz 30. Terus juga saya pernah untuk memberikan hukuman anak ketika lab kotor, saya ajak untuk lab 5 dan 6 untuk membersihkan. Jadi hukumannya yang seperti itu Bapak. Jadi tidak yang fisik yang sampai anak itu merasa dianiaya. Jadi yang sudah saya mempraktikkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan dengan murid saya, namun tidak secara utuh ketiganya. Diterapkan ketika menangani masalah. Hal yang pasti dilakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah pada siswa. Hal ini terlihat pada saat menanyakan alasan mengapa tindakan itu dilakukan. Jadi yang sering kita lakukan adalah validasi tindakan, menanyakan bagaimana bisa seperti itu. Nah itu, tapi untuk mungkin menerapkan 3 poin itu belum, karena memang belum tahu teorinya. Baru dapat teorinya ketika belajar di CBP. Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah, orang tua, lingkungan. Pembiasaan-pembiasaan positif harus dilakukan secara holistik, dimulai dari rumah, dilanjutkan di sekolah, dan didukung oleh lingkungan masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari yang saya sampaikan. Jadi memang di era ini memang harus banyak-banyak sabar.
sabar untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada pada siswa. Tahapan hukuman apa aja? Hukuman Dari yang mas ya tadi Pak, dengan segitiga restitusi Pak. Jadi kapan maksudnya kapan anak berhukuman atau hanya kalau yang saya sampaikan tadi beri motivasi? tidak diberi hukuman Pak. Jadi memang ketika dia salah ya cara menyelesaikannya dengan tahapan itu menstabilkan identitas. Aturan itu kalau nggak jalan kalau nggak ada sanksi biasanya. Ya, itu. Peraturan lalu lintas itu kalau nggak ada sanksi ya dilanggar. Ya, tapi kalau di sekolah ya itu tadi pertama memang direstitusi dulu. Kalau masih direstitusi ya ditingkatkan penyelesaiannya mungkin diberikan apa istilahnya yang ada efek jerahnya. Tapi paling tidak kita sudah melaksanakan tahapan tersebut tanpa langsung menghukum. Jadi diberikan tahapan-tahapan yaitu tadi diajak duduk bersama, empat mata ngobrol. Mungkin kalau sudah 3 kali baru dihukum nih. Ya, silakan. Restitusi mandi. Ya restitusi tidak mandi. Terus mungkin restitusi lagi yang kedua dengan tegas. Tidak mandi lagi ya ngobrol ditinggalkan dengan sampel kemampuan dan maksimal. Oke, terima kasih Pak Yusuf atas masukannya. Beri plus Bapak Ibu, Bapak Yusuf. Kita bermesi biasanya untuk bolpen. Bolpen, oh iya nanti di sana Pak. Pak Dwi silakan bertanya apa? Apa morak? Taka Bu. Moga, Bu. Itu ilmu nggak usah malu-malu. Tak kene berak wis. Ya. Gunggungan iki Pak, ora apa-apa. Ya syarat toh ora apa. Oke, silakan Bapak. Pak Aklis, tanya Pak Aklis kaitannya dengan segitiga restitusi disiplin siswa ya Pak. Tadi ada guru berfungsi sebagai kontrol manajer dan sebagainya, ada beberapa nantinya. Saya tanya, kalau kita pas pada saat menangani anak itu apakah harus hanya satu fungsinya, misalkan ya sebagai kontrol atau sebagai manajer, atau bisa ketiga-tiganya atau keempatnya tadi, dan bagaimana penerapannya? Ya, terima kasih Bu. Jadi memang setelah belajar modul ini, kalau teorinya memang kita harus sebagai manajer Bu. Manajer. Jadi kebiasaan menghukum, pembuat rasa bersalah itu harus dihilangkan. Jadi harus sebagai manajer dengan cara penyelesaian yang baik. Kalau misalkan ganda dengan yang sebagai kontrol, boleh kan kontrol sebagai manajer? Iya. Boleh enggak? Ya boleh saja. Boleh. Iya. Oke, aja. Yang penting ya itu tadi dikembalikan lagi berpihak pada murid. Ya silakan lagi. Tanya. Saya tak sambil jalan ya. Pak Mutakin bertanya tidak? Tidak bertanya, oke. Tanya apa? Kono. Untuk pemaparannya sangat luar biasa sekali ya Pak Agus. Ada pertanyaan dari saya tentang apa yang harus dipaparkan tentang tidak boleh memberi hukuman. Ya. Sekarang jikalau ada kasus di sekolah yang memang itu sangat fatal, itu bagaimana penyelesaiannya? Apakah memang kembalikan ke orang tua? Kalau kita mengingat dulu ada beberapa kasus di Kota Semarang itu kan, ya mungkin itu yang dianggap paling baik, karena analoginya adalah jamur itu harus dihilangkan Pak supaya tidak menyerang. Terima kasih Pak Ju. Ya, terima kasih Pak Mutakin atas pertanyaannya. Ya memang penyelesaiannya berbeda-beda Pak. Jadi memang Kalau menurut Pak Agus, menurut saya sendiri karena penyelesaiannya itu banyak. Ya, jadi sebagai pemimpin memang kita harus adil, rofik, muksin, aris, bijaksana dan kelas AC itu jelas. Tapi dalam kenyataannya ketika kita menangani sebuah kasus memang harus kelas AC dulu, harus bijaksana, termasuk ya dengan restitusi itu dulu Pak.
Jadi ditanyakan dulu permasalahannya, tadi validasi tindakan dan keyakinan kelas. Baru memang tidak bisa gitu. Ya silakan nanti bermusyawarah untuk ditentukan. Kan kita di sini ada Bapak Ibu dan ada Bapak Ibu guru BK dan kepala sekolah. Nah, mungkin benar kemarin diplenokan itu sudah betul. Jadi diambil masukan, diambil kebijakan, diambil masukan dari Bapak Ibu guru, dari saksi-saksi, dia sudah seperti itu, terus bagaimana? Apakah harus dikembalikan ke orang tua atau mungkin masih dipertahankan dengan suatu kebijakan-kebijakan atau syarat-syarat? Nah, itu silakan. Yang penting kita sudah menerapkan teori yang benar dulu, Pak. Teorinya benar dulu untuk menangani siswa, baru kalau sudah menggunakan teori yang benar itu siswa tidak ada perubahan, ya silakan dimusyawarahkan yang baik, diselesaikan yang baik dengan penyelesaian yang baik. Terima kasih. Oke, Pak Juan silakan bertanya. Pak Dwi, jalan-jalan. Apa yang disampaikan Pak Adis cukup bagus dengan pemaparannya. Ada beberapa tanggapan dari saya bahwa pemberian sanksi pada siswa secara teori itu bagus, tapi pada prakteknya itu lain, ya. Prakteknya berbeda sekali. Ada anak yang bermasalah, tentunya kita memberi solusi bagaimana mengatasi masalah anak tersebut. Tentunya seperti yang disampaikan Pak Agus itu secara teori harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita pun kalau teori yang kita laksanakan itu tidak bisa terlaksana dengan baik, tentunya kita harus memberi sanksi pada siswa. Sanksi itu tingkatannya sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Nah, tentunya itu dari kebijakan dari setiap guru kalau menghadapi siswa yang punya masalah. Demikian Pak Adis, tanggapan dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya Pak Jo. Beri plus buat Pak Jo. Ibu. Luar biasa ini. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya mau tanya, tapi gini. Silakan Bu Den. Sedikit Pak Apri, saya tuh penasaran dari kemarin diterangkan tentang segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Namun yang mau saya tanyakan sedikit saja, sebetulnya arti kata restitusi itu nopo, itu kan dari bahasa Inggris nih, artinya itu apa? Ya demikian saja Pak. Kalau saya pelajari itu restitusi artinya penyelesaian. Jadi penyelesaian yang bijaksana. Seperti kita kan pemimpin pembelajaran gitu. Jadi harus mungkin mempunyai itu tadi ya, sifat adil, rafiq, muhsin, aris, bijaksana itu. Jadi memang teori ini cukup sangat baik Bapak Ibu untuk menyelesaikan sebuah kasus. Jadi yang sudah itu kan kita ketika lihat anak melanggar awani inspirasi kita itu kan ingin diselesaikan dan segera anak itu tidak mengulangi lagi kan seperti itu. Tapi dengan segitiga restitusi itu anak diajak untuk duduk bersama, diskusi, terus menyampaikan keluh kesahnya. Nah, kita di situ memberikan
tanggapan-tanggapan, masukan-masukan yang baik pada permasalahan siswa. Nah, termasuk kemarin juga ketika saya menyelesaikan masalah itu, saya tanya testimoninya, bagaimana ketika kamu melanggar terus diselesaikan seperti ini dengan segitiga restitusi, bagaimana testimoni kamu? Nah, banyak siswa yang menjawab, mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Aplis, saya sudah diajak diskusi, diselesaikan kasus saya dengan begitu baik, tanpa ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan tidak ada unsur saling menjatuhkan dan unsur saling menyakiti, tidak ada. Jadi benar-benar penyelesaiannya itu baik. Nah, tidak ada unsur-unsur yang di situ, unsur-unsur tindakan kekerasan dan unsur-unsur istilahnya persuasif, kalimat-kalimat yang kasar, keras, tidak ada. Jadi testimoninya seperti itu. Jadi setelah saya menyelesaikan kasus, anak saya tanya, bagaimana ketika kamu salah, penyelesaian yang seperti ini bagaimana? Ya responnya, kalau anak-anak yang memang anak-anak itu normal dan dari misalnya dari latar belakang yang baik, senang diselesaikan kasus seperti ini. Tapi kalau anak-anak yang bandel ya memang harus ditingkatkan dari kasus menyelesaikan segitiga restitusi. Kalau memang tidak bisa, monggo direstitusi lagi dengan mungkin ketegasan. Kalau memang tidak bisa lagi, silakan baru dipraktekkan untuk sebagai penghukum. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin Pak Yuga atau Pak Fit bertanya. Mestinya lebih baik cocok ke guru BK Pak Aplis ya. Ya guru BK harus tahu juga teori ini Pak. Karena saya dulu yang saya lama ada anak habis masuk ruang BK terus dia misal mau pindah sekolah. Tidak apa. Kasus. Bertanya lagi monggo. Bu Muslimah mau bertanya tidak? Mungkin ada kasus di kelas di kasus kelas mungkin dengan ngajar ada kasus apa mungkin bisa ditanyakan. Saya baru menyelesaikan. Terima kasih Pak Aplis, Pak Punya, dan saya mau tanya masalah anak Pak Aplis. Jika kita memberikan PR kepada anak dan satu kali kebijakan kita masih memberikan toleransi kebijakan di luar, 2 kali seperti itu sampai anak itu kok sering, itu baiknya bagaimana hukuman yang diberikan kepada anak? Apakah kita kembalikan kepada BK ataukah harus keluar terus seperti itu, dan anak itu tidak ada rasa jeda sepertinya? Itu bagaimana solusi? Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bu Muslimah. Jadi kasusnya adalah anak yang sering tidak mengerjakan PR selama berhari-hari ya Bu ya. Jadi memang seperti itu kita berikan pemahaman dulu Bapak. Jadi ada deadline-nya, deadline-nya. Setelah memang melanggar ya pakai segitiga restitusi dulu Bapak. Jadi dipanggil dulu, jangan langsung diberikan suruh keluar jangan. Jadi ditanya dulu, mungkin ditanyanya bisa di kelas atau mungkin dipanggil sendiri ketika istirahat atau ketika pulang sekolah atau mungkin ketika pas dia ada jam kosong atau jam-jam yang dia itu longgar, mungkin ketika istirahat dipanggil diajak ngobrol dengan teori-teori atau langkah-langkah segitiga restitusi. Jadi menstabilkan identitas dulu, terus validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi pengurus juga harus bikin keyakinan kelas dulu, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu harus dibikin dulu. Ya, ketika mau nyampaikan pembelajaran kimia di kelas, nyampaikan mungkin kontrak pelajaran dulu, kesepakatan, aturan-aturan yang harus dipatuhi pada pembelajaran kimia bagaimana, tentang penilaian, tentang tugas, tentang saling menghormati tadi, jadi kedisiplinan. Kalau sudah itu dibentuk,
nanti kita bisa memberikan umpan balik pada siswa. Tapi kan dulu sudah sepakat dengan keyakinan kelas, sepakat dengan kesepakatan kelas kita. Kok kamu melanggar itu bagaimana? Baru direstitusi. Kalau mungkin sudah tidak bisa, gitu, silakan Bapak Ibu ditingkatkan lagi untuk penyelesaian masalahnya. Mungkin sampai dikeluarkan itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi sudah melaksanakan tahapan sebagai restitusi. Jadi memang harus benar yang disampaikan kemarin oleh sebelum saya itu Pak Dwi dan khusus. Nah, harus membuat dulu keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Kalau itu sudah dibuat, nanti siswa pun akan iya, saya sudah membuat, saya sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru. Berarti saya harus mentaati. Jadi kita punya pegangan, punya kontrol, punya senjata ibaratnya. Dulu kan sudah buat kesepakatan. Kalau kamu melanggar bagaimana kan? Kita bisa ibaratnya kita bisa memberikan tameng untuk diri kita bahwa apa yang dilakukan siswa itu adalah hal yang salah dan kurang. Itu dari bagian saya. Kalau kurang baik, melihat kondisi saja. Kondisi saja. Kita mungkin kita sudah maksimal, sudah itu tadi saya bahasanya adalah sakpol kemampuan. Sakpol kemampuan itu sudah luar biasa. Nangani anak sudah sakpol kemampuan itu sudah luar biasa. Ya, sudah maksimal itu sudah luar biasa. Sakpol kemampuan itu kita sudah merasa pol-polan. Kalau kita belum merasa pol-polan itu berarti kita harus sakpol kemampuan lagi. Jadi sakpol kemampuan itu saya ibaratkan kita diberikan pekerjaan yang di luar nalar kita. Contoh kita angkat beras 100 kilo Bapak Ibu. Angkat beras 100 kilo kan di lobbynya itu tidak kuat. Tapi dengan kita sakpol kemampuan, kita geser-geser dulu berasnya. Kita angkat pelan-pelan, terus kita geser sedikit-sedikit, lama-lama kan akan bisa. Itu namanya sakpol kemampuan. Kalau kita sudah sakpol kemampuan, insya Allah nanti ada perubahan. Ada perubahan sedikit. Pokoknya tidak bisa berubah ya kita doakan saja menjadi anak-anak yang baik dan anak-anak yang bisa bertanggung jawab. Mungkin itu rumus tanggapan dari saya. Tepuk tangan buat Bu Sifah ya. Bu Dwi mau bertanya. Ada anak bertanya. Terima kasih Pak Agnes dan sungguh luar biasa Pak Agnes sudah memberikan pemahaman tentang segitiga resolusi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid dan atau mungkin kita bisa praktekkan untuk diri kita sendiri. Dan saya pernah mencoba dan alhamdulillah anak-anak merasa senang ketika anak diberi kesempatan untuk melihat apa yang dia lakukan, tujuan dia melakukan kesalahan itu apa, dan kemudian dia menggali sendiri bagaimana upaya yang sudah mereka coba untuk menyelesaikannya, dan kemudian dibantu oleh guru atau orang dewasa untuk melihat bagaimana kita bisa memahami bahwa apa yang kita lakukan itu perlu ada perbaikan. Sudah ini betul perlu kita lakukan praktek dari segitiga resolusi ini untuk bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh siswa. Mudah-mudahan siswa merasa tidak menjadi beban, tidak menjadi beban untuk sesuatu kesalahan yang mungkin tidak bisa diselesaikan, tapi bisa diselesaikan dan diri kita sendirilah yang menyelesaikannya, gitu Pak. Dan ketika saya dulu praktek, ada anak mengusulkan sendiri, Bu, saya dibantu Bu untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya, dibantu Bu Dwi untuk bisa memahami apa yang saya lakukan dan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Saya di sini menggarisbawahi bahwa kita perlu terus mencoba dengan melakukan segitiga resolusi kepada peserta didik yang mengalami permasalahan yang itu pastinya bisa mengganggu dirinya sendiri dan juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Pak. Semangat Pak. Iya, terima kasih Bu atas masukannya. Beri plus buat Bu Dwi bahwa itu luar biasa ya. Ini adalah senior
hanya saya jadi angkatan 4. Kita doakan semoga jadi kepala sekolah ya Bapak Ibu, atau jadi pengawas yang sukses dan barokah. Selanjutnya mungkin ada lagi? Saya Pak Aglis. Monggo Pak Yoga, mungkin bisa diberikan masukan juga di Karangturi bagaimana Pak Yoga? Sering-sering bisa ya. Baik, terima kasih Pak Aglis. Pemaparan yang luar biasa Pak Aglis, ilmu baru juga untuk saya yang benar-benar masih proses belajar. Yang ingin saya tanyakan Pak Aglis terkait dengan segitiga restitusi. Jadi ketika tadinya muncul permasalahan, tahap pertama kan itu menstabilkan identitas. Kalau mungkin saya istilah kemarin itu seperti validasi perasaan seperti itu Pak, betul ya? Atau mungkin dengan validasi kesalahan dan lain sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak Aglis, sejauh mana atau mungkin pihak-pihak mana saja yang mungkin bisa kita libatkan dalam validasi ini Pak, menstabilkan identitas. Kadang kan mungkin anak ketika bermasalah kita tanya, mungkin ada beberapa yang tidak mau terbuka. Oh ternyata ini karena kaitannya dengan permasalahan keluarga, misalkan di rumah dia dapat kekerasan dan lain sebagainya. Apakah kita perlu melibatkan orang tua juga, dan kalau misalkan dia itu sampai ke tahap apa seperti itu Pak Aglis? Terima kasih Pak Aglis. Terima kasih Pak Yoga atas pertanyaannya. Jadi memang pihak-pihak yang dilibatkan sebenarnya cukup banyak Bapak. Jadi termasuk saya menyelesaikan kasus kemarin saya yang membuat video itu kasusnya kan mungkin tidak di latar belakang keluarga nih, kasus yang di kelas saja, misalkan pekerjaannya ditonton temannya, terus dia maki-maki temannya, terus dia gebrak meja. Itu saja saya melibatkan banyak orang. Pertama yang saya libatkan adalah ketua kelas, ya jelas. Yang kedua saksi yang melihat, saya tanya benar nggak dia gebrak meja, benar nggak dia maki-maki. Nah itu ada saksi. Kalau mungkin di agama kita di Muslim itu kan saksi minimal harus 2. Jadi memang saya panggil saksinya 2. Saksi 2 terus ketua kelas. Terus anak yang memaki-maki dan anak yang dimaki. Itu saya panggil pihak-pihak yang saya libatkan. Dan yang jelas juga saya menghubungi BK juga, karena juga itu BK juga tahu, karena di situ adalah kasus yang dilanggar adalah masalah saling menghormati tadi. Maka saya melaporkan juga terhadap BK. Kemudian untuk kasusnya Pak Yoga yang mungkin anaknya di latar belakang kondisi keluarga yang seperti itu, memang pihak-pihak banyak yang harus kita libatkan Pak. Jadi memang orang tua harus kita datangkan ke sini atau kita visit ke rumah si anak untuk mengetahui mungkin kondisinya bagaimana. Selain itu juga tetangga juga tahu persis. Jadi kondisi anak itu tetangga pasti tahu kondisinya sehari-hari bagaimana. Tetangga pasti tahu, karena tetangga itu adalah saudara yang terdekat. Nah, jadi memang kita cari informasi, kita memberikan nanti kalau sudah bisa dapatkan informasi, kita bisa memberikan masukan ke masyarakat. Jadi pihak-pihak yang dilibatkan jelas orang tua, terus kita mencari sumber sendiri dari tempat dia berdomisili itu, misalkan tetangga, dan yang jelas juga teman-temannya, teman dekat yang di satu kelas. Biasanya kan dia punya teman dekat ya, teman dekat untuk dia bisa sharing, bisa curhat apa di masalah ini, bagaimana terus kalau teman yang berikan solusi. Itu pihak-pihak yang bisa kita libatkan. Yang jelas juga peran dari guru BK. Jadi guru BK juga memang harus peka terhadap anak-anak yang seperti itu. Jadi ibaratnya itu guru BK itu harus bisa menjembatani dalam menyelesaikan suatu masalah. Yaitu tadi dengan mengawai sebagai guru, ya guru BK maupun guru kelas, guru mabok, jadi tahu permasalahan anak. Kalau kita nggak ngawai Bapak Ibu, siswa nggak akan tertangani. Mau kita ngawai saja itu dengan siswa sebanyak ini, masalahnya kompleks sekali, banyak sekali. Ya, termasuk yang siswa saya yang saya ceritakan itu Ruben Saviola itu ya, itu juga kasusnya berbelit-belit. Sampai sekarang itu nomornya Pak Yasin masih diblokir, bayangkan, masih diblokir. Jadi kemarin juga saya selesaikan dengan membuat
surat pernyataannya pun belum dikumpulkan. Anak sudah suruh sekolah, nah, kan juga repot. Jadi memang harus seperti itu. Tapi juga harus dipahami nilai-nilai kebajikannya juga Pak. Jadi memang kita sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai guru juga harus tadi mengedepankan sifat adil ya, Taufik, Muhsin, Aris, bijaksana itu harus kita terapkan juga. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Kalau mungkin kurang berkenan, mungkin kurang puas ya, nanti bisa mungkin mencari sumber-sumber yang lain. Saya mungkin baca-baca lagi untuk penyelesaian yang lebih baik dan lebih bijaksana. Terima kasih. Itu artinya kalau prestasi ada segitiga diskusi, berarti buatnya itu ya tetap ada segitiganya. Iya ada. Tahap satu apa gitu itu ada untuk Ya itu teorinya. Cuman prestasi loh itu. ya ini. Ya ada segitiganya. Ya terima kasih atas masukannya. Segitiganya ada Bu. Segitiga ada ya segitiga itu. Saran aja. Iya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup mungkin ada refleksi Bapak Ibu. Refleksi tentang apa yang saya sampaikan hari ini. Jadi mungkin bisa memberikan masukan-masukan atau refleksi tentang apa yang hari ini bisa mungkin bisa menjadikan kemanfaatan bagi Bapak Ibu untuk semangat dalam mengajar dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan siswa yang ada di SMA Negeri 14. Saya minta dua Bapak Ibu untuk refleksi ya Bapak Ibu. Silakan Pak Mutakin refleksinya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Pemaparan yang sangat luar biasa. Ilmu yang saya dapatkan banyak sekali dari panjenengan selaku pemateri. Dari pemaparan panjenengan Pak Aklis, saya dapat berbagai hal tentang bagaimana menciptakan budaya positif, serta bagaimana